Yuhu, kembali lagi di channel Marathon, channelnya kaum rebahan. Ya, kali ini ada project terbaru lagi dari Marathon tentang pemuda dengan kekuatan supernatural. Manhwa ini berjudul Above the Heaven. Tanpa nunggu lama, endless, check it out. Cerita dimulai pada tahun ke-26 Guangzhou, wilayah Qinghai di daerah pegunungan yang diselimuti salju. Tampak ada sekelompok orang yang mendaki puncak gunung tersebut. Namun, salah satu dari mereka menginjak daratan yang cukup rapuh, menyebabkan dirinya hampir jatuh ke jurang. Seketika, orang itu meraih kaki orang di depannya dan berteriak minta tolong dengan wajah yang panik. Tapi, orang yang dimintai pertolongan itu malah marah dan menendang rekannya agar jatuh ke jurang sendirian. Saat pendaki malang itu terjatuh, pemimpin regu mereka dengan cepat langsung berada di belakang barisan dan meraih tangan pendaki malang itu sebelum terjatuh, lalu menyelamatkannya. Setelah rombongan tersebut kembali berjalan, pendaki malang sebelumnya mengungkapkan keresahannya, di mana sebenarnya dirinya ingin melanjutkan perjalanan lagi. Namun, pemimpin rombongan itu menjelaskan bahwa saat ini keberadaan manusia hampir sama seperti layaknya semut dan menjalani hidup seperti rumput yang bergoyang. Oleh karena itu, perjalanan kali ini harus berhasil agar umat manusia dapat hidup tenang seperti yang mereka impikan. Tak lama setelah itu, mereka sampai di tempat tujuan, yaitu sebuah danau besar yang indah. Rupanya tujuan mereka datang ke danau ini untuk mendapatkan kekuatan supernatural langsung dari dewa. Ketika rombongan itu masih mengagumi indahnya danau tersebut, tiba-tiba permukaan air di danau itu berbuih sebelum muncul roh paus besar yang melompat keluar. Dan ketika roh paus itu kembali ke dalam air, rombongan itu seketika terdiam tak bergerak. Bahkan beberapa hari telah berlalu, mereka masih tetap berdiri dengan tubuh mereka yang mulai terurai dan menampakkan tulang-tulang mereka. Waktu terus berlalu hingga mereka sepenuhnya menjadi tulang belulang. Namun ketika musim semi tiba, sebuah tangan tengkorak keluar dari dalam tanah. Rombongan sebelumnya yang sudah menjadi tulang belulang kini seperti terlahir kembali. Pemimpin rombongan meyakini bahwa mereka telah berhasil mendapatkan kekuatan spiritual. Namun, salah satu dari mereka mengalami hal aneh, di mana aura merah mulai menyelimuti tubuhnya dan perlahan merubah penampilannya. Kekuatan yang tak terkontrol dan aura yang dahsyat itu bahkan mampu menembus langit. Ya, itulah tadi prolog dari manhwa ini. Mungkin ada yang sepemikiran dengan admin kalau penampilan orang yang kerasukan tadi mirip QB. Atau mungkin memang ya itu QB. Ya, apapun itu, balik ke cerita yang saat ini berada di masa sekarang. Tampak seorang gadis yang sedang berdiri di samping danau melihat pemandangan gedung-gedung tinggi yang ada di kota. Namun tak jauh dari tempatnya terdengar suara derap langkah cepat, dan ketika gadis itu menoleh ke arah sumber suara, QB sudah muncul di hadapannya. Sementara admin namai QB dulu ya, nanti kalau ada namanya Mimin ganti. Keesokan harinya di sebuah ruangan yang berantakan, seorang pria muncul dari dalam lemari dengan penampilan yang compang-camping. Benar, dia adalah MC kita, Zuo Mingyu. Dia tampak keheranan karena selalu terbangun dengan pakaian yang berantakan. Ditambah betapa baunya tubuhnya saat ini. Kemudian ia memutuskan mandi dan bersiap untuk pergi ke sekolah. Namun, saat MC kita bersiap-siap, ada suara campur aduk yang samar terdengar olehnya.
Ketika dirinya selesai bersiap dan membuka jendela apartemennya, suara-suara itu semakin terdengar keras, bahkan hingga membuat Mingyu harus memakai handset. Ternyata MC kita ini memiliki kebiasaan yang aneh sejak kecil, yaitu sering terbangun di tempat acak seperti kandang babi misalnya. Bahkan yang paling ekstrimnya, dia pernah terbangun di menara puncak transmisi. Dan keanehannya tidak hanya itu, dia juga memiliki pendengaran yang sensitif, bahkan bisa mendengar apapun dalam radius 100 meter. Anjir, kalau menurut kalian, itu berkah atau bencana? Dia juga pernah ke dokter untuk konsultasi, tapi jawaban yang didapat hanyalah, ini hanyalah sleepwalking dan pendengaran yang baik. Harusnya tidak ada masalah dengan ini, untuk harganya $1.000. Ucap dokter gadungan. Ya, bodohnya lagi, MC kita percaya dengan diagnosis dari dokter itu. Setelah sampai di sekolah, dia mengikuti pelajaran pertamanya, dan karena kelas adalah ruangan tertutup, MC kita dapat mendengar semua percakapan siswa lainnya, meskipun dia memakai handset untuk mendengarkan lagu dengan volume yang tinggi. Kemudian dia teralihkan tentang obrolan dua gadis yang sedang menggosip tentang perempuan yang mencari laki-laki yang sudah melantarkannya. Bahkan rumornya laki-laki ini suka bermain dengan sekelompok gadis sekaligus. Mingyu yang mendengar gosip itu secara tidak langsung tidak habis pikir ada laki-laki sampah seperti itu. Namun ketika salah satu gadis bertanya tentang siapa nama laki-laki yang dicari itu, temannya menjawab bahwa nama laki-laki itu adalah Zhou Mingyu. Sontak MC kita langsung melabrak dua gadis cantik itu dan bertanya siapa yang sudah menyebarkan gosip tersebut. Ketika MC kita menjelaskan bahwa dirinya adalah Zhou Mingyu, kedua gadis itu langsung memasang wajah jijik dan saling berbisik untuk tidak berbicara dengan laki-laki di belakang mereka. MC kita hanya bisa meredam amarahnya dan duduk kembali di tempatnya. Dia penasaran apakah ada orang yang memiliki nama yang sama dengannya. Jangankan bersenang-senang dengan gadis, MC kita sudah jomblo selama 19 tahun, seperti admin. Tiba-tiba ada pesan masuk di HP-nya dan isi pesan itu adalah sebuah ajakan untuk bertemu. Mingyu yang sudah gelap mata menuduh bahwa yang mengirim pesan itu adalah orang yang menyebarkan rumor itu. Sepulang sekolah, dia menuju lokasi yang ditentukan. Tapi sesampainya di sana, lokasinya adalah sebuah tempat yang tampaknya sudah lama tidak digunakan. Ketika Mingyu mengira bahwa dirinya ditipu, dia mendengar suara aneh di sekitar tempat itu. Dan ketika dia melihat ke atap gedung yang tinggi, tampak siluet seseorang yang sedang duduk di tepi atap gedung. MC kita yang baik hati dan polos ini mengira bahwa orang itu mau melompat bunuh diri. Mingyu yang panik segera berlari menuju gedung di mana siluet seseorang itu berada. Beralih ke atas atap gedung, seorang laki-laki sedang duduk dengan santai sambil memainkan koin miliknya. Tak lama setelah itu, MC kita sudah sampai di atap gedung dengan nafas terengah-engah. Lalu, ia mencoba membujuk laki-laki di hadapannya untuk tidak melompat. Tapi, kata-kata yang dia lontarkan malah seakan mengingatkan betapa beratnya hidup. Seperti hak gadai rumah, kreditan mobil, dan semua hutang-hutang yang dimana keluarga yang ditinggalkan akan membayar itu semua. Laki-laki itu hanya memasang wajah datar sambil berbalik dan mendekat ke arah Mingyu. Dia berkata bahwa sudah menunggunya cukup lama dan memperkenalkan dirinya dengan nama Li Yunfei. MC kita dengan polosnya malah masih bertanya, apakah laki-laki itu tidak ada niatan untuk melompat? Seketika Yunfei pun dengan wajah sok coolnya menjelaskan bahwa tidak ada alasan untuk orang tampan sepertinya mau melompat dari gedung yang tinggi. Kesal karena kesalahpahamannya sendiri, Mingyu berniat cabut dari sana,
tapi Yunfei menghentikannya sambil memanggil nama Mingyu. MC kita yang mendengar itu langsung berhenti dan bertanya dari mana Yunfei mengetahui namanya. Lagi-lagi Yunfei dengan tingkah sok coolnya terus mengoceh hingga membuat Mingyu kembali kehilangan minat. Tapi setelah Yunfei mengatakan bahwa dirinya lah yang meminta Mingyu untuk datang ke tempat ini, MC kita langsung berbalik dengan wajah kesalnya. Dia terus ngata-ngatai Yunfei yang tega menyebarkan rumor palsu tentang dirinya. Tapi tiba-tiba laki-laki sok cool itu menyentikkan jarinya dan kilatan kuning melewati kepala MC dengan cepat. Rupanya itu adalah paku yang dilapisi dengan rapalan. Yunfei menjelaskan bahwa dirinya bukan penyebar rumor dan alasan dia mencari Mingyu adalah untuk memastikan kekuatan Tengu yang dimiliki oleh MC kita. Tengu, atau apapun lah itu. Karena tidak mengerti apa yang dimaksud Yunfei dan merasakan bahwa dirinya saat ini tidak aman, Mingyu menjelaskan bahwa ini hanyalah kesalahpahaman dan dirinya juga tidak memiliki kekuatan khusus. Tapi Yunfei malah siap dalam mode bertarung untuk memastikan apa yang diucap oleh MC kita benar. Dan ya, MC kita langsung berlari untuk pergi. Sambil meratapi nasibnya yang begitu sial hari ini. Namun ketika Mingyu baru keluar dari gedung itu, tiba-tiba paku milik Yunfei sudah menancap di hadapannya. Paku-paku itu membentuk sebuah formasi dan menghasilkan kilatan yang mengurung dan menyambar MC kita. Pertarungan anti klimaks yang sudah berakhir. Mingyu langsung pingsan setelah terkena serangan dari Yunfei. Laki-laki sok cool itu heran kenapa MC kita lemah sekali dan berpikir mungkin dirinya salah orang. Saat Yunfei berbalik untuk pergi dari tempat itu, tiba-tiba Mingyu terbangun dengan aura merah gelap di sekujur tubuhnya. Ya, kalian benar. Sosok inilah yang di awal cerita sebelumnya. Dan kekuatan yang dicari oleh Li Yunfei, Sang Tengu atau Sang Tengu. Alah, terserah kalian. Enakan Kyuubi aja lah. Aura dan kekuatan yang meluap-luap terus terpancar dari tubuh Mingyu saat ini. Dan bukannya takut, Yunfei malah kegirangan karena dia tidak salah orang. Namun reaksinya tidak mendapat respon apapun dari Mingyu. Karena mengira ada yang salah dengan MC kita setelah perubahannya, Yunfei pun mendekat dan menjahili wajah MC kita. Tapi tindakan itu terlalu ceroboh. Mingyu langsung bereaksi dan mencengkram leher Yunfei erat-erat. Laki-laki sok cool itu kesulitan melepaskan diri, bahkan terkejut dengan kekuatan Tengu yang dimiliki oleh MC kita. Namun Yunfei langsung merapalkan sambil menggerakkan jarinya untuk memanggil paku-paku yang tertancap di tanah. Paku-paku itu langsung menuju ke wajah Mingyu dengan cepat dan meledak. Meski Yunfei berhasil lepas, tapi serangannya tidak berefek sama sekali pada Mingyu. Seolah menanggapi serangan Yunfei sebelumnya, Mingyu langsung memasang kuda-kuda, tapi tiba-tiba menghilang dengan cepat dan sudah mendekati Yunfei dari arah bawah. Mingyu kemudian melancarkan tinjunya, tapi Yunfei masih sempat menangkis dengan tangannya. Akibatnya, tangan Yunfei retak dan kini dia terlempar ke udara. Kyuubi bos. Dengan cepat, Mingyu lalu melompat untuk melanjutkan serangannya. Tapi Yunfei rupanya bukan orang sembarangan. Lagi-lagi dia merapal sebuah mantra dan kali ini dia berteleportasi ke lokasi di mana paku-pakunya menancap di tanah. Jir, sudah hampir kayak Minato atau enggak Room milik Lau. Gokil. Gabungan antara One Piece dan Naruto. Boruto nggak ikut. Anime apa itu? Mengetahui bahwa kondisinya di ujung tanduk, Yunfei segera mengeluarkan jurus pamungkasnya.
Tiba-tiba sebuah formasi terbentuk di bawah kaki Mingyu. Kali ini bukan kilatan biasa seperti sebelumnya, melainkan seekor naga yang cukup besar. Yunfei juga mengikat Mingyu dengan benang kilatnya. Saat naga kilat itu mengaum, saat itu juga Mingyu diterjang oleh kilatan naga milik Yunfei. Laki-laki Sokul ini menyeringai dan yakin bahwa sehebat apapun Tengu, pastinya tidak akan baik-baik saja setelah terkena serangan pamungkasnya. Tiba-tiba dari arah belakang sebuah mobil van datang, dan dari dalam mobil itu keluar seorang gadis cantik dengan pedang di pinggangnya. Tanpa basa-basi, ia langsung berkata pada Yunfei, "Apa kau bisa pergi saja? Dia itu milikku," ucap wanita itu. Melihat gadis cantik yang tiba-tiba lewat di depannya dan bersikap acuh kepadanya, Yunfei langsung memasang pose kerennya dan mulai memperkenalkan dirinya. Jenius paling hebat dalam satu abad dan penyihir tertampan yang selalu mencuri hati gadis muda tak terhitung jumlahnya, Li Yunfei. Dan respon dari gadis itu hanya wajah datar sebelum mengabaikannya dan berjalan menuju Mingyu. Namun Yunfei terus mengoceh untuk menarik perhatian hingga gadis cantik itu menghunuskan pedangnya dan mengancam Yunfei agar tidak menghalangi jalannya. Ketika laki-laki Sokul itu berniat menghadapi gadis itu, tiba-tiba seorang wanita yang merupakan sopir mobil van sebelumnya menghentikan mereka. Tante sekretaris ini mengeluhkan sikap mereka dan meminta untuk menunda pertarungan setelah dirinya keluar dari tempat ini, karena dirinya hanya wanita biasa yang berusaha mencari nafkah. Anjir, bodinya hot banget. Tante sekretaris itu bernama Zhao Jie. Ia langsung memutar balik mobil van-nya dan meminta gadis cantik tadi, yaitu Xiao Shu, untuk mengabari jika sudah selesai. Yunfei yang sedari tadi memperhatikan mobil van seketika menyadari ada simbol yang familiar. Simbol itu adalah agensi Little Sun. Dia mendapat informasi dari seniornya bahwa agensi ini berspesialis menangani semua jenis komisi di masyarakat penyihir. Meski tidak terikat organisasi manapun, tapi tidak ada yang berani mengabaikan keberadaan mereka karena keberadaan sosok misterius yang merupakan pemimpin agensi itu. Setelah menyadari bahwa gadis di hadapannya bekerja untuk agensi itu, tiba-tiba transmisi suara mengagetkan Yunfei. Suara itu berasal dari pamannya yang saat ini sedang marah besar karena Yunfei berani mencari keberadaan Tengu tanpa sepengetahuannya. Orang tua dengan tongkat yang bernama Paman Tian itu segera meminta Yunfei untuk segera menghampirinya dan mematahkan salah satu kakinya. Karena tidak ada pilihan lain, Yunfei membiarkan Xiao Shu untuk menangani Mingyu yang sedang mengamuk. Ketika dua orang itu menuju ke arah Mingyu, rupanya MC kita masih baik-baik saja, meskipun setelah terkena serangan pamungkas dari Yunfei. Alih-alih terkejut, Xiao Shu malah mengucapkan salam karena berjumpa lagi dan seolah meminta maaf karena kemarin dirinya tidak bisa menangkap Mingyu. Rupanya ini pertemuan kedua mereka setelah malam sebelumnya. Oleh sebab itu, Xiao Shu tidak berniat untuk melepaskan Mingyu untuk kali ini. Saat ini, Xiao Shu langsung mengeluarkan aura biru miliknya yang mampu membekukan apapun di sekitarnya. Ronde kedua mereka akan dimulai. Xiao Shu langsung menerjang dengan pedang yang diselimuti aura birunya, sedangkan Mingyu kembali mengamuk dan memancarkan aura merahnya. Kita flashback sebentar ke ingatan masa lalu MC kita, di mana dirinya sedang dibangunkan saat tertidur di tanah lapang. Orang yang membangunkannya tidak lain adalah ayahnya yang seolah sudah paham kebiasaan anaknya untuk menyelinap tidur keluar. Ayahnya kemudian mengajak Mingyu untuk pulang karena makanan sudah siap di rumah.
Sang ayah kemudian menggendong MC kita di belakang punggungnya untuk tidak melihat ke arah belakang, di mana tanah lapang yang dia tiduri tadi sudah hancur dengan pohon-pohon bertumbangan. Mingyu kemudian meminta maaf karena dia tidak mengerti kenapa dirinya bisa tidur di luar lagi. Ayahnya lalu meminta Mingyu untuk tidak khawatir, karena dirinya akan selalu menemukan Mingyu kapanpun ia pergi. Tapi ketika Mingyu meminta ayahnya untuk berjanji, sang ayah tidak bisa menjanjikan itu karena dirinya tidak akan selalu ada untuknya. Meski begitu, sang ayah berkata bahwa dirinya memiliki teman baik meskipun kepribadian dan nama mereka aneh. Mereka akan datang menolong Mingyu. Namun MC kecil kita yang polos ini malah meragukan kalau ayahnya memiliki teman. Kalaupun ada, dia malah khawatir apakah ayahnya sedang bertengkar dengan mereka, karena Mingyu belum melihat teman yang dimaksudkan ayahnya sama sekali. Tanpa memperdulikan kekhawatiran konyol anaknya, sang ayah meminta Mingyu untuk tidak mengandalkan orang lain ketika besar nanti. Setelah ingatan itu hilang, Mingyu kembali sadar dari perubahan tengunya. Tapi sayangnya, Xiaoshu sudah berada di depannya dengan pedang yang dipenuhi aura biru, siap memotong kepalanya. Beruntungnya, MC kita dapat menghindari tebasan itu, tapi dengan cekatan, Xiaoshu langsung memutar tubuhnya untuk mendaratkan tendangan ke wajah Mingyu. Sosok mengerikan Tengu yang kita lihat sebelumnya kini berubah menjadi kucing kecil yang memohon ampun kepada lawannya. Aura membunuh Xiaoshu seketika hilang, menyadari bahwa Mingyu telah kembali normal. MC kita yang masih takut segera mengusir gadis cantik itu dan mengancamnya bahwa dia dapat menjadi kuat ketika marah. Dan ketika MC polos kita ini melihat perubahan pada tangannya, dia malah heboh sendiri dan panik karena telah berubah menjadi monster. Karena tidak tahan melihat tingkah Mingyu, Xiaoshu kembali mengangkat pedangnya dan mengulangi pertanyaan sebelumnya. Entah karena ketakutan atau kekuatan Xiaoshu, wujud MC kita kembali normal dengan sendirinya. Merasa bahwa Mingyu sudah kembali normal, Xiaoshu meminta Mingyu untuk mengikutinya dan mengantarkannya kepada seseorang. Dari sini, kebiasaan berprasangka MC kita kambuh kembali. Mulai dari bertanya-tanya alasan kenapa dirinya harus ikut setelah hampir terbunuh. Kemudian mencurigainya apakah gadis itu adalah komplotan dari laki-laki sebelumnya yang menyerangnya. Bahkan ia akan melaporkan ke polisi atas kejadian ini. Akan tetapi wajah penuh lebam dan memarlah yang dia dapat sebagai gantinya. Dengan itu, akhirnya Mingyu menuruti Xiao Xiao dengan pasrah untuk pergi bersamanya. Namun itulah adegan akhir untuk menutup episode pembuka kali ini. Kalau kalian suka manhwa genre supernatural, ya kalian like dan komentar. Itu aja sih. Manhwa ini sekitar 18 chapter, jadi kemungkinan ada 3 chapter ke depan atau 2 lah. Terima kasih sudah klik video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe. And see you, bye bye, ciao. 俺のこと？俺はつかさん